Ayah memang sosok yang bijaksana. Sumber otoritas di keluarga itu kan ayah, sumber emosi itu kan ibu. Tetapi hal itu tidak harus dipetak-petakan bahwa kalau ayah ya otoritas, ibu emosi. Semuanya mungkin bisa kolaborasi. HG Podcast Relung Perjalanan Hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HG Podcast Relung Perjalanan Hidup. Nyas banget. Dan Lab Komunikasi Multimedia FDKI, Your voice, your future. Oke, selamat siang teman-teman HG Podcast. Kita kembali lagi di HG Podcast pada siang kali ini, dan pada hari ini kita tentunya kedatangan narasumber yang sangat spesial. Boleh Pak diperkenalkan diri? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang HG Podcast. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiawan. Saya salah satu dosen di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Oke, baik. Di episode kali ini kita akan membahas dampak Father One terhadap kemandirian Gen Z. Bagaimana lukat dengan figur ayah bisa membuat seseorang tampak kuat, namun diam-diam memikul sendirian. Jadi Pak, saya ingin bertanya Pak, ya kan, dalam praktik konseling dan pendidikan, bagaimana Bapak melihat Father One terbentuk? Apakah lebih sering karena ketidakhadiran fisik ayah atau justru ketidakhadiran emosional? Oke, mungkin dalam tema besar parenting itu sebenarnya peran parenting itu kan tidak hanya condong pada sosok ibu ya, Iya. tetapi juga ada pada sosok ayah. Biasanya kita mengenal kelekatan anak itu biasanya masih cenderung lekat dengan ibu, padahal lekat dengan ayah juga menjadi satu hal yang sangat penting. Father wound sendiri merupakan luka emosional ayah, baik secara fisik maupun juga secara emosional. Jadi artinya bukan hanya terkait dengan ketiadaan ayah, tetapi juga hadir ayah, tetapi ketika secara emosionalnya itu kurang, itu juga menjadi salah satu dari bentuk father wound, seperti itu. Oh, seperti itu. Baik Pak, kiranya Pak, dari ketidakhadiran fisik ataupun emosional itu yang akan berdampak sangat panjang bagi psikologis anak itu apa? Mungkin kalau dari father wound sendiri itu kan secara jangka panjang pasti akan berdampak terhadap kondisi psikologis ya. Tetapi kondisi psikologisnya bisa bermacam-macam, bisa berpengaruh terhadap kemandirian, ataupun juga dalam penelitian saya itu berpengaruhnya terhadap psychological well-being. Karena kan dalam psychological well-being sendiri ada salah satu aspeknya, yaitu adalah otonomi atau kemandirian. Fatherhood sendiri itu dianggap sebagai penyangga. Jadi penyangga kesehatan mental itu salah satu penyangganya itu adalah dari kedekatan anak dengan ayah. Ketika fatherhood ini terbentuk antara ayah dan anak, maka si penyangga itu menjadi goyah, atau mungkin bisa saja anak menjadi tidak punya penyangga secara psikologis, sehingga dia lebih rentan untuk mengalami gangguan-gangguan psikologis di masa depannya dia. Kiranya Pak, karena ini kan kita generasi zilenial ya Pak ya, mungkin ada seorang ayahnya ini nih menganut parenting itu seperti gaya-gaya zaman dahulu yang diadopsi ke zaman sekarang, yang mana si Gen Z itu menimbulkan luka sendiri di perasaan dia gitu. Kiranya bagaimana nih Pak caranya nih agar Gen Z itu tidak membawa warisan parenting gaya dulu gitu ke sekarang, yang kan dengan sejak ini fisik mentalnya itu seperti berbeda gitu ya, cara bersosialisasinya karena sudah ada sosial media dan sebagainya gitu. Oke, sebenarnya salah satu hal yang mungkin terkadang tidak disadari adalah parenting itu terkadang turun-menurun ya. Iya. Bisa saja misalkan seseorang individu itu dia melihat gaya parenting orang tuanya, kemudian dalam
satu momen dalam hatinya bahwa saya tidak ingin menjadi seperti orang tua saya ingin dekat dengan anak. Tapi mungkin secara tidak sadar ada salah satu ciri parenting orang tuanya yang mungkin nanti bisa ikut muncul ke gaya parentingnya dia. Karena ya balik lagi, semua memori yang dia alami ketika berinteraksi dengan orang tua pasti akan menempel dan dimanifestasikan dengan perilaku dia ketika mengasuh anak ya. Tapi hal itu bisa diantisipasi dengan ya kita lebih memahami bahwa peran orang tua itu tidak hanya layaknya peran orang tua yang konvensional yang menjaga jarak dengan anak untuk menimbulkan kesan anak itu menjadi takut dan sebagainya ya. Artinya kita di gaya sekarang itu mungkin pola asuh itu lebih kepada pola asuh yang kolaboratif, yang saling terbuka ya. Ayah memang sosok yang bijaksana, sumber otoritas di keluarga itu kan ayah, sumber emosi itu kan ibu. Tapi hal itu tidak harus dipetak-petakan bahwa kalau ayah ya otoritas, ibu emosi. Semuanya mungkin bisa kolaborasi. Dan otoritas itu sendiri kan tidak dalam bentuk kedisiplinan yang keras, tetapi dengan demokratis pun kan bisa untuk memberikan bentuk kedisiplinan ketika anak berkomunikasi dengan ayahnya ya. Karena fatherhood sendiri misalkan gini, contohnya ya ayah dia pulang kerja, ya dia pulang kerja capek, punya masalah di kantor dan sebagainya, nyampe rumah dia bad mood, masang wajah cemberut, ya misalkan ya, reaksi anak kayak gimana? Mungkin ya yang awalnya main nyamper ayahnya jadi nggak mau disamper ayahnya. Itulah bentuk dari fatherhood. Ya, secara sederhananya bisa dianalogikan dengan seperti itu. Kita ingin cerita ke ayah, tapi pas lihat ayah kok ayah terlihat lagi bad mood, kita mau ngobrol juga jadi enggak jadi. Itulah salah satu bentuk dari fatherhood, bisa terbentuk dari hal seperti itu. Oke. Oh ya, bahkan banyak Gen Z itu yang sangat mandiri, kayak apa-apa tuh sendirian ya kan. Apakah kemandirian ini selalu sehat atau bisa menjadi bentuk mekanisme bertahan dari luka? Nah, ini menurut Bapak itu gimana? Sebenarnya kalau kemandirian berarti kan hal yang bagus ya, artinya dengan seorang itu atau seorang anak itu mandiri berarti kan seorang anak itu bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bisa jadi itu menjadi bagian dari pola asuh, ataupun mungkin juga itu menjadi ciri kepribadiannya dia yang secara karakteristik aslinya mungkin sudah menjadi anak yang mandiri seperti itu. Tapi kemandirian saya rasa bisa dibentuk dengan pola asuh ketika kita seorang orang tua itu tidak terlalu entah itu memanja ataupun juga terlalu permisif ya. Artinya ketika anak menginginkan sesuatu ya kita demokratis kan, dengan pola asuh yang demokratis saya rasa bisa memunculkan kemandirian. Dan juga terkait dengan fatherhood itu sendiri, ketika fatherhood itu terjadi, kemandirian anak itu akan menjadi terganggu ya. Ketika anak itu akan menjadi lebih ragu terhadap dirinya karena ya dia tidak memiliki sokongan dari emosional dari ayahnya. Seorang anak bisa mandiri karena dia tahu kalau orang tuanya itu akan mendukungnya dia. Seperti itu. Oke, seperti itu. Memang terkait pola asuh itu lebih bagusnya demokratis gitu ya, kayak kalau hanya salah satunya aja yang unggul mungkin ya balik lagi ke jadinya psikologis anaknya yang malah jadi terganggu gitu ya. Kayaknya pertanyaannya akan sangat panjang ya kayak Oh iya, pasti. Kita ada sesuatu yang disiapkan karena ada promo nih, kita dapat sponsor dari Stick Keju Menjahit nih teman-teman jiwa. Oke, ini Stick Keju ini nih, lihat ya kemasannya tuh sangat amat cantik, sudah amat bisa trending banget nih, bisa dibawa kemana-mana saja. Boleh kakek mau apa bambang boleh coba dibuka mungkin dirasain gimana rasa Stick Kejunya. Ini Stick Keju ini telah tersedia ya di berbagai market gitu, jadi teman-teman bisa beli nanti untuk oleh-oleh, untuk cemilan sambil nonton drakor mungkin ya generasi zilenial begitu. Sekarang nanya nih Bapak, kiranya Bapak mungkin banyak
generasi apa ya, maksudnya pola asuh fatherhood itu tidak baik dan tidak usah dibawa sampai ke masa depan. Cara dia sadar gitu. Jadi kan fatherhood itu bentuknya bisa tidak hanya luka ayah terkait ayah tidak ada ya, tapi bisa juga dengan ayah yang abai ya, atau ayah yang tidak hadir secara emosional, atau mungkin ayah yang terlalu menjaga jarak dengan anak karena ingin menjaga otoritasnya dia, biar anak itu kalau punya salah ketika ayah muncul langsung takut misalkan. Itu juga kan menjadi bagian dari pola asuh yang menurut saya itu cenderung keliru, khususnya bisa memunculkan tadi luka ayah. Jadi luka ayah sendiri itu adalah mungkin ayah sedang terluka psikologis, tapi terkadang efeknya itu bisa ke dalam keluarga, ke anak ya. Secara sederhana tadi fatherhood bisa disebabkan karena mungkin ayah yang terluka, yang pada akhirnya anak tidak mengetahui luka ayah tapi dilihat oleh anak, sehingga menyebabkan kok ayah saya kok di rumah murung ya. Itu kan efek psikologis ke anak. Apalagi dengan ditambah ketika dalam bentuk fatherhood lainnya, ketika ayah tidak hadir secara emosional ataupun secara fisik, itu ayah ada tetapi terlalu berjarak. Bisa juga dengan pola pendisiplinan yang cenderung keras dari ayah, itu juga menjadi bagian dari fatherhood. Misalkan ketika anak berbuat salah kemudian dihukum dengan cara yang sangat keras, itu juga bisa melukai kondisi psikologis anak. Oke. Kalau yang tadi tuh dia tidak sadar, tapi kalau sekarang dia sadar kalau dia tuh membawa fatherhood itu terhadap kesehariannya. Jadi bagaimana sih Pak dari sisi psikologis terkait proses pemulihannya nih Pak, agar tidak lagi masuk ke fatherhood itu, karena dia kan udah sadar tapi pengen tetap sadar gitu Pak, jangan sampai kembali lagi ke fatherhood itu. Berarti dia sebagai ayahnya atau sebagai korban ya? Sebagai ayahnya, sebagai ayahnya ya? korbannya juga bisa. Sebenarnya mungkin kalau ketika saya juga kan ayah baru ya, sebenarnya saya baru punya anak satu, tetapi kebetulan fatherhood itu adalah salah satu tema yang pernah saya munculkan di tugas tesis kalau nggak salah ya, ketika S2 dimunculkan kembali pada saat ini. Ternyata sudah banyak bentuknya gitu. Ada yang neglect father dan sebagainya. Ketika misalkan kita nih sebagai seorang ayah yang baru, khususnya ya dari mulai sekarang lebih menyadari peran ayah sebenarnya, dan juga saya rasa yang paling penting itu adalah membangun komunikasi dengan istri, dengan keluarga, dan dengan anak seperti itu. Work life balance itu kan harus seimbang ya. Iya. Jangan sampai kehidupan pekerjaan itu berdampak ke keluarga gitu. Apalagi kan sebenarnya keluarga itu kan tempat kembali untuk pulang. Ketika stres pekerjaan kan mungkin obatnya itu adalah keluarga. Jangan sampai kita stres, punya luka batin, pulang ke rumah kemudian kita sajikan luka batin itu kepada anak-anak kita. Itu yang menjadi yang harus dihindari. Kemudian bagi anak ya saya rasa penting juga untuk membuka komunikasi dengan orang tua ya, entah itu dengan ibu, dengan ayah. Saya rasa dengan komunikasi yang terbuka, yang saling menempelkan mengesampingkan atribut kebencian dan sebagainya ya, itu saya rasa bisa untuk meminimalisir ketegangan fatherhood antara ayah dan anak. Kalau Bapak sendiri, bagaimana cara Bapak mengatur pola nih Pak agar tidak terjadi fatherhood itu ke anak Bapak? Gitu kan Bapak mungkin agak sibuk ya di dunia dosen gitu Pak, dengan tugas mahasiswa yang banyak. Apakah Bapak tidak maksudnya di dalam, jika sudah keluar ke rumah, apakah Bapak akan kalau bahasanya mah bermuka dua lah. Jadi kita kayak main sinkron dulu, kalau di depan anak ya udah tinggalin dulu ke pusingan tugas-tugas mahasiswa gitu. Kalau saya mungkin saat ini lebih saya lebih work life balance itu menjadi hal yang sangat penting kalau menurut saya. Terkadang kalau di rumah masih ada pekerjaan, tapi ya sebisa mungkin saya tidak terlalu larut dalam pekerjaan tersebut. Sebisa mungkin ya kalau udah di rumah ya waktu saya untuk keluarga, khususnya untuk anak. Kebetulan kan anak saya laki-laki ya, karena dengan anak laki-laki saya rasa saya harus ngebangun kedekatannya juga, karena kan apa yang dia lihat dari
dia akan mempelajari perilaku dari ayahnya, gimana ayahnya berinteraksi dengan ibunya. Itu kan dari mengajarkan afeksi seorang anak itu kan bisa dari contoh dari ayah, ataupun juga dari bagaimana ketika dia mengendalikan emosi dan sebagainya. Jadi kalau di rumah ya saya lebih sering pekerjaan mungkin ditunda dulu, tetapi tidak sepenuhnya ditunda juga, cuma saya sebisa mungkin akan menghabiskan waktu untuk anak, atau mungkin meluangkan waktu-waktu tertentu yang sekiranya terlalu sibuk mungkin di waktu tertentu spesifik khusus untuk keluarga. Seperti itu. Berarti memang work-life balance banget sih Pak ya. Ini memang perlu patut diikuti gitu ya untuk generasi Z dan sebagainya gitu. Oke Pak, mau ada kepo-kepo apa lagi? Boleh nih Pak, mau bertanya ya kan. Jika seorang Gen Z mulai menyadari bahwa dirinya membawa father wound, langkah efektif atau psikologis apa yang realistis untuk memulai progres pemulihan? Oke, mungkin bisa dengan konseling ya, konseling, ataupun juga kalau memang masih bisa dengan cara membangun ulang komunikasi dengan orang tua, itu akan lebih baik sebenarnya. Karena kan ya balik lagi ketika terkait dengan fatherhood itu kan terkait dengan parenting yang ada dalam keluarga. Penyelesaiannya kan ya harus melibatkan antara si anak dan keluarga atau orang tua. Jadi dengan membangun, kita misalkan menyadari ternyata saya selama ini dengan ayah terlalu berjarak nih, karena saya ngerasa kalau ayah tuh terlalu banyak pikiran terus misalkan ya mungkin kita bisa membangun sedikit demi sedikit komunikasi dengan ayah sampai akhirnya ya siapa tahu si anak menjadi tempat cerita dari kesulitan atau kebingungan si ayah gitu. Itu kan bisa ngebangun hubungan yang nantinya saya rasa lebih lekat antara anak dengan ayah, khususnya anak laki-laki ya. Karena kan mungkin kalau anak perempuan kan ya secara katanya lebih dekat dengan ayah, tapi dengan anak laki-laki biasanya agak ya dekat, cuma mungkin tidak sedekat antara seperti itu. Itu Pak, jadi kenapa tuh Pak kayak anak laki-laki itu kebanyakan itu selalu gengsi dengan ayahnya sendiri, atau ya jarang berkomunikasi juga gitu? Itu kan banyak tuh Pak di Indonesia ya kan. Mungkin kalau dari sudut pandang psikoanalisis itu kan ada yang namanya Oedipus kompleks dan Elektra kompleks ya. Mungkin salah satu faktornya mungkin itu gitu. Artinya dari anak laki-laki itu lebih cenderung lekat ke ibu. Karena beda lawan jenis. Begitupun sebaliknya anak perempuan lebih mudah lekat itu ke ayah ya. Karena kalau anak laki-laki dengan ayah mungkin di awal kehidupannya mungkin ada sedikit persaingan untuk mendapatkan perhatian ibu mungkin ya. Atau yang perempuan persaingan untuk mendapatkan perhatian ayah dengan ibunya ya. Makanya muncul dalam psikoanalisis Sigmund Freud itu kan Oedipus kompleks dan Elektra kompleks gitu. Jadi kayak mungkin memang seperti itu ya Pak, dalam dunia keluarga itu kayak ada yang harusnya mah kita bisa sebagai anak itu mungkin bisa memposisikan seperti apa nih Pak, agar si orang tua ini nih bisa paham juga apa maunya anak dan orang tua pun paham apa maunya anak gitu. Mungkin kan kadang tuh ada perbedaan pendapat nih Pak di keluarga itu gitu. Mungkin cara menjembataninya agar antara keluarga dan anak itu satu suara gitu. Kan mungkin biar komunikasinya makin aman gitu ya Pak ya, tidak ada luka batin figur ayah ke anak gitu. Jalannya ya, jembatannya, penghubungnya adalah komunikasi sebenarnya, keterbukaan ya. Iya, karena ketika anak memendam emosi ke ayah, ke orang tua misalkan ya. Begitupun orang tua menganggap bahwa apa yang dilakukannya kan pasti sebenarnya tujuannya untuk kepentingan anak. Tapi kan dengan Gen Z sekarang ini kan terkadang berbeda ya, pola pikirnya berbeda. Misalkan nggak boleh keluar malam dari jam 10 ya, itu kan tujuannya kan karena ya lebih dari 10 berbahaya kan ya. Si anak menganggapnya itu sebagai sebuah bentuk pengengkangan misalkan ya. Itu kan ada dua persepsi, dua pola pikir dari dua generasi yang harus disatukan dengan apa? Dengan komunikasi. Balik lagi ke komunikasi.
apalagi nih Kak, kayaknya udah berat banget sih ya komunikasi terkait fatherhood ini gitu. Mungkin kiranya Pak ada nggak sih tips and tricks nih untuk seorang ayah dan juga calon ayah nih agar tidak menjadi seorang yang fatherhood gitu. Ada tapi tidak hanya secara emosional untuk anak-anaknya seperti itu. Saya rasa dengan semuanya harus terus belajar ya. Karena ya balik lagi mungkin kita punya pengalaman parenting dari orang tua sebelumnya yang ingin kita terapkan atau yang ingin kita tidak terapkan. Tetapi balik lagi ya alangkah baiknya kita sebagai seorang orang tua baru ataupun juga calon orang tua ya tetap mempelajari ilmu-ilmu parenting sehingga kita bisa melakukan pola asuh yang tepat, apalagi dengan anak-anak generasi sekarang kan yang memang secara generasinya berbeda sekaligus secara kepribadiannya pun lebih berbeda. Misalkan anak sekarang itu kan dengan dunia gadgetnya ya, apabila kita dengan menerapkan pola asuh yang cenderung jauh kan bahaya gadget itu. Iya. Anak mungkin anak 3 tahun dia sudah pintar menggunakan gadget, sehingga kan pengawasannya siapa ya orang tua. Artinya orang tua harus hadir dalam kehidupan anak tanpa gak bisa anak tanpa adanya orang tua. Orang tua itu harus ada kedua-duanya ya, baik ayah maupun ibu, kan namanya juga orang tua. Tapi bener nggak sih ya Pak, orang tua itu setiap harinya pasti akan ada pelajaran yang diambil dari seorang anak itu sendiri gitu. Jadi orang tua itu belajar dari tingkah laku anaknya gitu. Kira-kira apakah betul Pak seperti yang Bapak rasakan sebagai orang tua gitu, mungkin ada satu hal yang baru dari anak Bapak gitu terus bisa membuat Bapak tuh sadar oh mungkin pola asuh ini kurang tepat atau mungkin yang tepat seperti ini gitu. Oke, sebenarnya pola asuh itu terkadang lebih cenderung fluid ya, cair. Artinya tidak ada pola asuh yang menurut saya itu tetap gitu. Kita mau demokratis tapi mungkin dalam satu momen tiba-tiba kita jadi otoriter gitu. Sehingga mungkin kolaborasi dari beberapa pola asuh itu bisa menjadi hal yang bisa digunakan gitu. Yang pasti tidak memunculkan fatherhood itu tadi, meskipun ya terkadang ya sangat sulit ya. Makanya kan mungkin banyak di media sosial yang terkadang ada sebuah video yang seorang ayah baru pulang kerja, dia di mobil 5 menit dulu untuk merilis emosi-emosinya ya sebelum dia masuk ke rumah untuk ketemu anak dan istrinya gitu. Jadi mungkin itu cara-cara yang bisa digunakan, artinya kita ambil jeda dulu dari dunia, misalkan stres pekerjaan baru kita redakan dulu gitu ya, baru nanti kita masuk ke rumah, sehingga ketika datang ke rumah itu dengan kondisi psikologis yang sudah enak. Ataupun juga mungkin ada tren beberapa tahun tahun lalu kan memang 2025 ya. Misalkan laki-laki ayah yang ngopi sendirian di belakang rumah ya, itu kan dianggap sebagai sebuah stress release-nya bapak-bapak, padahal saya rasa stress release terbaik adalah ya dengan membicarakan kepada orang lain, entah itu cerita ke istri, ke anak, dan sebagainya. Jangan sampai stres yang dipendam oleh ayah dipendam sendiri, itu takutnya kan malah makin menumpuk gitu. Iya, seperti itu. Jadi stress release-nya seorang bapak itu seperti apa nih kalau dari kacamata bapak ya sebagai seorang ayah gitu? Kalau saya di rumah, hal yang pertama dilakukan pulang kerja adalah ngopi dulu ya. Biasanya saya sering ngopi di luar rumah, tapi saya ngajak anak saya gitu. Jadi itu jadi salah satu stress release, tapi saya nggak ngopi sendiri ya, saya ajak anak saya buat nemenin saya ngopi. Sambil ngawasin anak mainnya Pak ya, sambil Iya. ngopi. Kan anak seneng kalau main di luar rumah malam-malam kan. Jadi dia lari-larian di luar rumah, saya yang ngopi sambil liatin anak gitu. Secara stress release dapat, secara ikatan emosional dengan anak pun anak juga dapat. Kayaknya Pak masih kan calon ayah kan. Aduh. Lagi belajar sama bapak gitu. Pak Bambang ini banget nih udah work life balance banget sama keluarga gitu. Mantap kakek melakukan ini yang dikepoin. Nah ada yang ingin bertanya Tanya. sahabat jiwa yang lainnya masih pada semangat ya?
sih dong. Oke, kita tepuk tangan dulu yuk buat narasumber kita. Kiranya nih Pak, mungkin kalau tema terkait fatherless itu kan agak sensitif bagi orang yang sudah lama ditinggal seorang ayah gitu. Cara strategisnya anak nih Pak yang sudah tidak ada ayah, sehingga nanti kan dia sudah tidak punya role model nih untuk memilih pas mungkin cara memilih psikologis ini agar seorang anak yang sudah tidak punya role model ayah itu ya tetap menjalani hidupnya dengan baik tanpa gangguan psikologis. Oke, saya rasa bagi anak-anak ataupun juga teman-teman yang sudah ditinggalkan ayah, saya rasa bukan hal yang untuk berkecil hati ya. Ketika ayah sudah tidak ada, ya otomatis entah itu mungkin yang tidak ada itu tidak ada dalam artian misalkan meninggal dunia misalkan ya. Artinya sosok ayahnya itu menjadi tidak ada dalam kehidupannya. Mungkin kita bisa lebih mengoptimalkan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan ibu, atau mungkin nantinya ya mungkin saja kan anak perempuan cerita ke ibunya, "Bu, gimana sih sosok ayah?" gitu kan. "Gimana sih Bu waktu ibu ketemu dengan ayah?" gitu. Iya. Itu kan bisa menjadi pelajaran bagi si anak perempuan itu gitu. Oh, ternyata ayah saya ketemu ibunya itu dengan cara yang sangat romantis atau tidak romantis mungkin kan. Itu kan bisa jadi pelajaran bagi si anak ketika dia memvisualisasikan gimana yang akan terjadi ke kehidupannya dia. Oh, saya ternyata punya ayah yang sangat penyayang, berarti saya pun akan mencari sosok yang seperti ayah. Itu kan artinya masih bisa mendapat pelajaran-pelajaran parenting dari ayah, dari seorang ibu. Artinya yang penting ya kita membangun hubungan baik dengan orang tua. Syukur alhamdulillah apabila teman-teman masih yang lengkap ya. Tapi apabila yang memang sudah tidak lengkap ya kita menjaga yang terbaik yang ada, kemudian ya tetap berdoa. Kalau dari sisi kamu seorang anak nih Pak, kira-kira kalau dari sudut pandang alami gitu, apakah bisa dilihat kalau dia itu mengalami fatherhood dalam kesehariannya gitu? Kadang tuh kalau generasi ini kelihatan bahagia, tapi nggak tahu ya di dalamnya apakah ada sesuatu yang dipendam gitu, yang dipendam yang tidak dilihat di luar gitu. Kira-kira bisa nggak sih Pak kita lihat secara kasat mata atau secara mata terbuka ya kalau seorang itu mengalami fatherhood, dan bagaimana cara kita nih teman dekatnya untuk membersamai dia gitu. Oke, mungkin kalau itu dari perilaku ya. Dari perilaku, dari kondisi psikologisnya. Misalkan si teman ini kok dia mudah cemas, dia cenderung tidak percaya diri, ataupun dia juga cenderung tidak menerima diri dia dan sebagainya. Artinya bisa dimanifestasikan dalam berbagai masalah psikologis, tetapi tetap ya penyebabnya kan mungkin bisa berbagai macam ya. Ketika ditarik ke belakang, oh ternyata berkaitan dengan kelekatan dengan orang tua, berarti kan bisa penyebabnya seperti itu. Tetapi secara gambaran umumnya ya pasti tergambarkan dari perilaku, gejala-gejala permasalahan psikologisnya. Tapi kan kita harus mungkin sebagai teman ya jadi tempat cerita aja sih. Iya, karena kan mungkin kalau terkait dengan problem dengan orang tua bisa jadi hal yang sangat privacy, ya, sangat personal. Jadi kalau memang sangat terkait dengan ayah atau ibu, problemnya ya saya rasa lebih baik kalaupun nggak cerita ke teman ya ke profesional, ke konselor, ke psikolog, sehingga ada mediator untuk menghubungkan antara dirinya dengan orang tuanya. Jika seandainya Pak ya di dalam keluarga itu yang terjadi malah ayahnya yang tidak pandai membangun komunikasi dengan keluarga, nah itu seperti apa? Kiranya apakah itu malah akan menimbulkan suatu masalah? Pasti ya Pak, karena kan kurang komunikasi di antara keluarga gitu. Tapi kalau dari ayah sendiri yang kurang komunikasi ke keluarga itu akan seperti apa? Apakah si orang ayah itu juga masih ada luka batinnya makanya tidak terbuka komunikasinya atau seperti apa? Mungkin ketika ayah tidak terbuka, entah itu karena memang dari kepribadiannya ya yang tertutup, atau mungkin dia memang
dari pola asuh sebelumnya yang seperti itu. Yang pasti kalau si anak menyadari, oh saya tahu nih tentang parenting yang dipelajari di internet, kemudian kok ayah saya misalkan selalu tertutup, ya berarti dia bisa yang mulai membuka komunikasi gitu. Karena takutnya ya memang pola asuh zaman dulu itu kan ya ayah harus jadi sosok yang kuat gitu kan ya. Artinya tidak menunjukkan emosi, afeksi. Makanya dalam sebuah literatur, ayah itu dianggap sebagai sumber otoritas. Iya. Ibu adalah sumber afeksi. Jadi kedua hal itu harus ada di rumah sehingga saling menyeimbangkan gitu. Padahal kan kalau dalam pola asuh zaman sekarang, otoritas afeksi ya mungkin bisa dilebur bersama-sama. Ayah juga kan tidak salah untuk menunjukkan emosi-emosi afeksi gitu. Seperti itu. Jangan sampai misalkan ayah anak kalau pergi berangkat sekolah, kalau dengan ibunya sun tangan, cium pipi kanan, pipi kiri, tapi dengan ayahnya enggak misalkan. Padahal kan keduanya orang tua gitu. Sama-sama orang tua, ayah pun ya tidak salah menunjukkan afeksi seperti itu. Justru kalau saya sendiri nanti tiba-tiba anak saya nggak mau dipeluk oleh saya, justru saya yang akan sedih gitu. Ya karena kan sebenarnya itu afeksi itu tidak harus selalu dari ibu, tapi bisa juga dari ayah. Ketersalingan itu emang harus penting. Oke Pak, kita sudah di penghujung menit gitu ya, tidak terasa. Kira-kira terakhir Pak, kiranya Pak ada pesan tidak ya untuk ayah dan juga calon ayah nih Pak, agar relasinya itu memang hadir secara fisik dan juga emosional, agar tidak terjadilah vandermoons ini gitu. Kira-kira pesannya apa nih Pak? Pesannya menjadi orang tua itu sulit, sehingga kita terus belajar untuk menjadi orang tua. Begitupun bagi calon ayah ya, harus belajar. Artinya adalah anak itu adalah sebuah anugerah yang memang harus dijaga, apalagi generasi golden age dari usia 0 sampai 5 atau 6 ya. Itu kan menjadi masa-masanya pembentukan kepribadian anak. Dan itu menjadi waktu-waktu yang penting bagi interaksi yang sehat antara ayah, ibu, dan juga anak, sehingga nantinya ketika sudah terbangun pola interaksi keluarga yang sehat, harapannya di kemudian harinya ketika sudah entah itu anak-anak, remaja, dewasa, tetap terbentuk. Artinya anak tidak membuka gap antara orang tua dan anak. Karena sekalinya anak tidak dianggap, itu seolah-olah si anak menganggap bahwa orang tua sudah menutup pintu komunikasi untuk si anak. Sehingga kan padahal yang dibutuhkan dalam keluarga itu adalah ya tadi keterbukaan. Tidak terasa ya, sudah di penghujung acara. Kita sedih banget pasti ya berpisah dengan narasumber yang Masya Allah banget, yang selalu membagi ilmunya secara daring sekali gitu ya. Tapi jangan sedih teman-teman, nantikan terus ya episode HG Podcast nih yang memberikan suatu insight baru yang nanti ditontonnya bisa nih dengan ini nih, Sticknya Mujahid sebagai teman nonton YouTube HG Podcast ya. Jangan lupa itu teman-teman, oke? Nah, jangan lupa untuk selalu diamalkan tadi ilmu dari Bapak narasumber kita yang luar biasa ini. Tetap sehat, salam HG Podcast. Relung perjalanan hidup. Yes banget.